Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Irwan Bagus Prasetyo dari kelas 06S MJM 015. Pada video kali ini, saya akan membahas materi penting dalam ekonomi manajerial, yaitu penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan dalam pasar. Yuk, langsung kita mulai. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan merupakan aspek fundamental dalam ilmu ekonomi. Kenapa penting? Karena harga bukan cuma sekadar angka di label produk. Harga itu mencerminkan kelangkaan barang, nilai suatu jasa, dan juga berfungsi sebagai alat tukar. Jika harga terlalu tinggi, bisa mengurangi daya beli masyarakat. Tapi kalau terlalu rendah, produsen bisa rugi dan malas produksi. Jadi, keseimbangan harga itu sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ada 3 kelompok besar faktor yang memengaruhi penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, faktor permintaan. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang. Faktor yang memengaruhinya antara lain: 1. Pendapatan konsumen. Makin tinggi penghasilan, makin besar kemungkinan orang membeli barang. 2. Selera dan tren. Misalnya tren hidup sehat bikin permintaan buah-buahan organik naik. 3. Harga barang substitusi dan komplementer. Contoh, kalau harga kopi naik, mungkin orang pindah ke teh. 4. Ekspektasi masa depan. Kalau orang yakin harga bensin akan naik, mereka cenderung beli duluan sebelum mahal. Kedua, faktor penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang tersedia di pasar. Faktornya meliputi: 1. Biaya produksi. Kalau bahan baku mahal, otomatis harga barang juga naik. Kedua, kemajuan teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin efisien pula produksi, sehingga harga bisa ditekan. Ketiga, kebijakan pemerintah. Pajak atau subsidi bisa mengubah struktur biaya dan penawaran. 4. Jumlah produsen yang ada di pasar. Makin banyak pemain yang berada di pasar, biasanya harga jadi lebih kompetitif. Ketiga, faktor eksternal. Misalnya inflasi, kurs rupiah, atau kondisi ekonomi global yang bisa membuat harga naik atau turun. Setelah kita memahami berbagai faktor yang memengaruhi harga dan jumlah barang di pasar, baik dari sisi permintaan, penawaran, maupun faktor eksternal, sekarang saatnya kita melihat bagaimana semua elemen ini saling berinteraksi. Interaksi antara permintaan dan penawaran inilah yang nantinya akan membentuk titik keseimbangan dalam pasar. Nah, di bagian selanjutnya, kita akan membahas secara singkat tentang apa itu keseimbangan pasar dan bagaimana peran harga dalam menjaga stabilitas antara produsen dan konsumen. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Ada 2 istilah penting di sini. Yang pertama, harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu harga di mana produsen dan konsumen sepakat. Dengan kata lain, pada harga ini konsumen bersedia membeli dengan harga tersebut dan produsen juga bersedia menjual dengan harga tersebut, sehingga tidak terjadi kekurangan atau shortage dan kelebihan barang atau surplus. Yang kedua, jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity, yaitu jumlah barang yang diperjualbelikan di harga tersebut. Sederhananya, kalau harga sudah cocok antara pembeli dan penjual atau terjadi harga keseimbangan, maka akan terjadi transaksi nyata, yaitu barang dibeli dan dijual dalam jumlah tertentu. Nah, jumlah inilah yang disebut jumlah keseimbangan. Selanjutnya, keseimbangan harga dan jumlah ini bisa berubah-ubah tergantung. Yang pertama, perubahan permintaan. Contohnya, saat gaji naik, orang beli lebih banyak barang, maka harga cenderung naik. Yang kedua, perubahan penawaran. Misalnya karena teknologi produksi makin bagus, barang bisa diproduksi lebih banyak dengan biaya lebih murah, sehingga harga bisa turun. Yang ketiga, intervensi pemerintah. Kadang pemerintah menetapkan harga minimum atau maksimum. Contohnya,
harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng. Kita bisa melihat contoh nyata untuk pembahasan materi ini adalah pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Permintaan terhadap masker medis melonjak drastis, akibatnya harga masker jadi mahal banget karena stok terbatas. Tapi kemudian pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi dan mendorong produksi dalam negeri. Akhirnya, harga masker perlahan kembali stabil dan terjangkau. Kesimpulannya, penentuan harga dan jumlah barang dalam pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Faktor biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar juga ikut memengaruhi. Dengan memahami semua ini, produsen, konsumen, bahkan pemerintah bisa membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat dan bijak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa.